Oke, langsung Bang Adian, apa yang mau ditanggapi dari Bang Panel Ya Barus? begini loh, pertama begini. Apakah kemudian kita mampu melewati situasi COVID kemarin itu karena bersatu? Iya. Sebentar dulu, antara Prabowo dan Jokowi. Jangan dinafikan atau itu. sebentar dulu, atau jangan-jangan Prabowo dan Jokowi dipersatukan menjadi kompak karena melihat bahaya besar COVID. Boleh juga, Tapi benar. sebentar dulu. Tapi di luar daripada itu, yang saya tidak setuju dari pernyataan Panel Barus ketika mensederhanakan persoalan kemampuan kita sebagai bangsa melewati persoalan COVID itu hanya karena 2 orang, tidak. Oh, enggak. Ada banyak peran orang lain di situ. Biar dia yang menjawab nanti. Ya. Ada banyak peran orang lain di situ. Termasuk banyaknya. Saya di sini, saya dengar. Sebentar. Termasuk banyaknya nakes yang gugur. Pasti polisi, Kemudian polisi TNI, dan sebagainya. Itu kerja besar banyak Iya, kita orang. semua. Bagaimana kemudian rakyat Pecalang. dengan sadar tidak keluar dari rumah, meninggalkan pekerjaannya, mengurangi makannya untuk menghemat biaya hidup dan sebagainya. Itu kerja bersama. Oke. Betul. Ya, itu Kalau semua begitu, sepakat. Betul. siapa pahlawan COVID sesungguhnya? Seluruh rakyat Setuju. Indonesia. Oke. Setuju. Kembali lagi ke topik Jangan kita. disederhanakan. Setuju. Sudah setuju semuanya? Tapi Sudah setuju? Saya nggak menafikan apa yang dia tuduhkan. Nggak bisa dong. Saya tidak Gua menafikan. menjawab dia. Gini loh. Dia jawab. Gini loh. Kenapa jadi lu yang jawab? Gini loh, politik persatuan yang dipilih Pak Jokowi Konteksnya Prabowo itu. itu, ya, itu Adin udah benar lah. itu Seluruh rakyat Indonesia. itu terjadi sebelum Covid 2019. Oke, baik. Dan jalan politik persatuan nasional ini Bukan, Adin udah benar diuji ngomong tadi. oleh situasi Tapi badai nggak bisa Covid. dipertentangkan, itu aja. Dan kedua tokoh ini Tapi menyaksikan menyederhanakan betapa problem jalan politik itu. persatuan ini menjadi Sehingga menafikan peran besar banyak orang lain manfaatnya. juga tidak Nggak ada. benar. Ya, karena Indonesia lolos Itu. menjadi negara yang Oke. luar biasa dalam Kita mengelola maju sekarang ke COVID. Gitu loh. 2024 ya, setelah Pak Prabowo Iya. dilantik lagi ya. Jangan Gimana kembali ceritanya lagi ke tuh COVID konteks kalau ya. duanya masih bertambah? Nggak bisa lah. Kenapa, Bang Ada Habib? ratusan nakes Setahun meninggal, itu nggak bos. di- itu Cukup nggak di lah ya. depan. Enggak. Jalan politik persatuan itu kata Bang Panel Barus, dan itu memang harus dilanjutkan hingga Pak Jokowi sudah tidak lagi jadi Jadi presiden. gini. Hubungannya harus berada Jadi dengan gini, baik. apa yang disampaikan Bung Adian itu ada benarnya. Soal konstitusi tadi kan presiden berurusannya dalam konteks perumusan undang-undang tentu dengan fraksi-fraksi di di DPR. Nggak ada yang salah. Oke. Tapi kita harus ada sudut pandang yang lebih luas. Bukan hanya itu. Nggak bisa kita ya mengelola negara ya tanpa kita berdiskusi dengan sesama warga negara. Salah satu warga negara ya yang punya pengalaman menyelenggarakan negara ya kan, yang punya kapasitas, juga masih punya basis pendukung. Ya mantan presiden. Bukan hanya Pak Jokowi, bahkan ada Ibu Megawati, ada Pak SBY, ada mantan-mantan wakil presiden yang punya pengalaman segudang. Baik. Makanya Pak Prabowo kan kemarin mendorong dibentuknya semacam presidential club. Apapun itu bentuknya ya kan, di mana beliau bisa meminta pendapat dari pemimpin-pemimpin yang pernah memegang kekuasaan sebelumnya. Oke. Gitu loh, termasuk ya Pak Jokowi ini. Jadi menurut saya tetap relevan ya. Hubungan baik ya kan, ya pola kerjasama antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini setelah Pak Prabowo jadi presiden dan Pak Jokowi jadi mantan presiden. Oke, ada satu foto yang ingin saya tunjukkan. Tolong diputarkan teman-teman foto ketika Pak Prabowo itu ditanyai soal apakah akan melanjutkan IKN dan apakah akan berkantor ke IKN. Boleh ditampilkan? Saya ingin tanya ke Prof. Ikrar dan juga Bang Doli. Prof. Ikrar, kita tahu bagaimana hubungan baik Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Ada yang khawatir bahwa karena hubungan saking baiknya akhirnya jadi tidak enak ketika seandainya Pak Prabowo melihat bahwa programnya Pak Jokowi di tengah jalan ternyata tidak perlu untuk dilanjutkan atau bahkan dia ingin mengubahnya. Seperti contohnya di foto ini. Kenapa foto ini menjadi viral? Karena penuh makna ya. Apa fotonya kenapa? Penuh makna ini Bang Habib. Karena Penuh makna bagi Pak siapa dulu? Prabowo ditanyai langsung apakah akan melanjutkan IKN dan apakah akan berkantor IKN langsung di hadapan Pak Jokowi. Di sini Pak Jokowi melihat langsung ke arah Pak Prabowo. Pertanyaan saya, Prof. Ikrar, apakah karena landasan hubungan yang baik dan selama kampanye kemarin mengusung keberlanjutan, apakah ini akan menjadi beban buat Pak Prabowo untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan programnya Pak Jokowi nanti? Kalau buat saya ya, biar bagaimanapun setiap presiden kan memiliki program sendiri ya. Dan saya kalau melihat foto ini seperti ngelihat Pak Harto dengan Michael Kamdesu ya, seakan-akan Jokowi itu kayak Michael Kamdesu ngeliatin
Gimana lo tanda tangan belum? Tanda tangan IMF dulu. Ini yang buat saya ini sangat-sangat apa ya mengganggu buat saya ya. Kenapa demikian? Karena biar gimana pun ya Pak Prabowo tuh udah punya program sendiri ya. Dia tidak akan mengatakan bahwa saya akan stop IKN, bukan, nggak begitu. Tapi biar bagaimanapun ya, namanya seorang calon presiden yang sudah berjanji kepada rakyat untuk melakukan berbagai hal ya, yang walaupun kita tahu banyak ya dari program-program itu yang sangat terlalu populis gitu kan. Makanya kemudian agak direm lah supaya jangan sampai nanti APBN-nya juga kedodoran. Dan buat saya itu penting harus dilihat ya bahwa rupanya pemerintahan sekarang ya baik itu Menteri Penerangan atau presidennya juga itu kan juga tetap memberikan program untuk IKN tapi tidak sebanyak seperti yang pada tahun yang sudah berjalan. Dan biar bagaimanapun Pak Prabowo juga tertekan oleh janji dia kepada rakyat. Saya beri contoh misalnya memberikan misalnya sekolah yang makin bagus, gratis, kalau bisa sampai tingkat universitas ya, memberikan makan siang gratis yang bergizi dan sebagainya. Karena itu bagaimanapun itulah yang dicatat oleh rakyat. Bukan kemudian rakyat mencatat apakah dia akan melanjutkan proyek IKN atau tidak, percaya atau tidak, pasti akan dilakukan. Cuma persoalannya apakah itu dipercepat seperti yang diinginkan oleh Jokowi, ataukah itu sesuai dengan kapasitas keuangan negara dan juga apa yang dipikirkan mengenai Indonesia masa depan menurut Prabowo begitu. Bang Doli, apakah ketika Pak Prabowo jadi dalam tanda kutip tersandra karena harus melanjutkan program-program Pak Jokowi ini juga menjadi concern buat Golkar, atau seharusnya memang Pak Jokowi bebas saja menentukan, Pak Prabowo bebas saja menentukan ingin melanjutkan atau tidak melanjutkan program yang mana, Bang Doli? Pertama saya menanggapi ya bahwa sebetulnya persatuan yang dibangun oleh Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini kan sebetulnya sudah terjadi pada saat Pak Prabowo masuk kabinet. Ya, pada saat mereka bersaing 2 kali, ya, dengan akhirnya Pak Prabowo mengikhlaskan dan kemudian Pak Jokowi mengikhlaskan nerima. Itu adalah simbol persatuan yang menurut saya satu ikhlas memberi, satu ikhlas menerima. Kira-kira gitulah ya. Itu simbol persatuan yang disampaikan tadi. Jadi bukan soal COVID, soal apa, dimulai dari awal itu udah bersatu. Sejak 2019. Contoh panel salah berarti. Jalan politik persatuannya ini bahkan diuji oleh situasi yang luar biasa. Kan udah sepakat gitu tadi. Kan udah sepakat kan. Jadi persatuan itu sebenarnya udah kelihatan nyata. Nah, kemudian ke depan saya kira proporsional saja. Ya. Saya yakin Pak Jokowi paham posisinya sebagai presiden 2 periode yang dulu juga di awal sama dengan akan yang dialami oleh Pak Prabowo nanti pada saat pengalihan dari Pak SBY ke Pak Jokowi, gitu loh. Bagaimana Pak Jokowi memahami posisi Pak SBY sebagai mantan presiden dan dia adalah presiden yang terpilih yang harus melanjutkan pekerjaan dan pembangunan Indonesia ini. Saya kira juga nanti juga akan seperti itu. Sama dengan Pak Prabowo juga paham bahwa dia adalah presiden yang dipilih rakyat, yang tentu dia kemarin menyampaikan visinya, yang bagian dari visinya itu adalah soal keberlanjutan yang juga diterima oleh rakyat gitu loh. Jadi saya kira kita dudukkan secara proporsional saja ya. Apakah itu juga dalam konteks ketatanegaraan maupun juga dalam konteks hubungan psikologis antara seorang mantan presiden dengan presiden gitu. Jadi saya kira buat Golkar kita kembalikan kepada posisi yang proporsional itu saja. Baik. Ada satu lagi statement yang menarik dari yang foto itu tadi. Ya, saya kenapa bingung Bang Habib? Antara viral dan diviralkan. Saya juga berapa kali ditanya soal ini. Masalahnya di mana gitu kan ya. Pak Prabowo itu ngomong di mana saja, mau di depan Pak Jokowi, mau di belakang Pak Jokowi, mau di forum terbuka partai, mau di forum internal, ngomongnya tetap sama ya, terutama soal IKN dan lain sebagainya, jelas dilanjutkan. Oke. Boleh ada pertanyaan satu nggak biar konkret? Apa? Yang orang penasaran tuh adalah, masuk ke pertanyaan ini adalah, Pak Jokowi kan jelas, tadinya Juli targetnya akan kerja di IKN. Artinya yang saya tangkap dan publik tangkap adalah ketika bahkan Pak Jokowi ingin ngantor sebelum selesai masa jabatan. Logikanya adalah begitu ada presiden baru dilantik terpilih, kalau konteksnya keberlanjutan, berarti presiden baru terpilih itu akan langsung ngantor juga di IKN. Pertanyaan saya yang jadi pertanyaan juga netizen adalah, Pak Prabowo itu sebenarnya akan ngantor langsung nggak sih setelah dilantik? Jawabannya setelah jeda, pemirsa tetaplah di Kontroversi.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.